Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kejadian 19 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu kisah tentang Sodom dan Gomora. Ya, kota yang ditunggang balikan oleh Tuhan karena dosa penduduk kota itu. Jadi sebelumnya kita tahu juga bahwa dua kota itu kota yang tidak menyembah Tuhan. Kota yang kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan bumi hanguskan atau menunggang balikan kota itu dengan hujan belerang dan hujan api dari langit. Sehingga kota itu habis. Tetapi yang menarik di situ, ya, tidak semuanya sebetulnya ingin dibinasakan. Masih diberi kesempatan di situ ada Lot dan istrinya juga, ya. Ada orang-orang yang sebetulnya diberikan petunjuk Tuhan supaya dia berlari terus ke kota di depannya dan tidak boleh menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Ya, pesan disampaikan dan akhirnya mereka berlari betul. Sekuat tenaga, secepat-cepatnya mereka berlari. Tetapi ya, ketika mereka berlari itu ternyata di belakang mereka Tuhan sudah menurunkan hujan belerang dan hujan api yang mengerikan atas kota Sodom dan Gomora. Ya, hujan yang mengerikan itu membuat suara yang sangat mengerikan. Ya, tentunya semua yang ada di bumi hanguskan. Baik itu kekayaan, harta benda, bahkan penduduk kota itu, dan juga ya semua tumbuh-tumbuhan semuanya habis. Ya, kota itu ditunggang balikan oleh Tuhan. Sehingga ya semuanya binasa. Tetapi Lot dan istrinya yang berlari ini tetapi ternyata istrinya tidak setia. Apa yang dikatakan Tuhan, jangan menoleh ke belakang, tetapi dia menoleh. Tidak jelas kenapa dia menoleh. Ya, ada yang menafsirkan ini seperti juga di Injil Lukas sempat disinggung nama istri Lot. Ya, karena ingin ya dia itu ngeman gitu ya.
Bahkan di Lukas dikatakan yang barang siapa mempertahankan nyawanya justru kehilangan, termasuk harta bendanya. Mungkin dia ingat harta bendanya, mungkin dia penasaran apa yang terjadi. Ya kok suaranya mengerikan, suara gemuruh, pastilah hujan air saja gemuruh, ini hujan belerang dan api. Dan suasana itu memang sangat-sangat mencekam. Tetapi yang terpenting sesungguhnya adalah bukan seperti apa dahsyatnya peristiwa itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Bukankah pesannya jelas, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Tetapi gara-gara tidak taat, istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya ia menjadi tiang garam. Nah, ini menjadi peringatan buat semua orang, termasuk kita pada saat ini. Bagaimana ketaatan Tuhan itu mutlak bagi kita. Ya, jangan kompromi, jangan karena keadaan, jangan karena suasana yang tidak menentu, mengerikan, menakutkan, kita mulai jadi ragu, kita mulai kepo, ingin tahu, ya. Padahal Tuhan katakan tidak, jangan noleh. Ya, kalau kita ini sudah dipesan demikian, ya jangan noleh. Kalau engkau tidak taat, ya ini akhirnya terjadi seperti yang dialami istri Lot ini. Ketidaktaatannya, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, membuat dia akhirnya menjadi tiang garam. Ini sekaligus menjadi peringatan buat semua orang, supaya hidup selalu taatlah kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, ikuti. Sekalipun ketika engkau melakukan itu ada begitu banyak suara-suara yang mengerikan, suara-suara yang menakutkan, mungkin suasananya mencekam, mungkin ada banyak hal yang mau diingatkan kepada kita. Kita jadi ingat, iya ya, aku belum ini, aku punya ini dan itu, bagaimana dengan ini dan itu. Kalau Tuhan dah suruh lakukan sesuatu, kerjakan itu. Sekalipun mungkin kita nggak ngerti seperti apa bakal nantinya, tetapi kalau kita mentaati Tuhan, kita pasti selamat. Karena Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membawa kita mengalami kemenangan. Tetapi kalau kita ragu, tetapi kalau kita bimbang, kalau kita ini nggak taat, ya seperti istri Lot, justru kita tidak mendapatkan kemenangan. Yang ada kebinasaan, yang ada kehancuran, yang ada kegagalan, yang ada kerugian. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua belajar mendengarkan apa kata Tuhan dan mentaatinya. Jangan engkau memikirkan jalanmu sendiri, jangan engkau meragukan, dan jangan engkau merasa ya keponya berlebihan. Kalau Tuhan dah bilang jangan, jangan. Kalau bilang iya, iya. Karena itu belajar mentaati Tuhan supaya kita mengalami hidup berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari istri Lot yang tidak taat, yang dia karena penasarannya, karena ingin tahunya, dia melanggar pesan Tuhan. Pesan Tuhan mengatakan jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia pun akhirnya menjadi tiang garam. Ketidaktataatan istri Lot menjadi pelajaran bagi kami. Betapa pentingnya kami mentaati apa kata Tuhan. Mentaati kata firman-Mu. Karena ketika kami taat, kami pasti selamat. Ketika kami taat, kami pasti tertolong. Ketika kami taat, kami pasti berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa, menyerahkan hidup kami hari ini dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dijauhkan kami celaka mara bahaya. Mohon selalu tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan bila damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan penyertaan dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.